Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceweknya belum kompak. Di samping tapi tidak diserempak. Kakuping tapi tidak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala azza min qailin bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyuna karim awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah wa idza fasadat sayyidu amali wa idza salat sayyidu amali. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan berbahagia ini tepat tanggal 10 Februari atau tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, kita ditakdirkan Allah berkumpul bersama-sama bermuajahah dalam haflah, yaitu memperingati hari besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita menjadi saksi nanti di Yaumal Qiyamah. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan keharibaan Nabi besar, Nabi yang terakhir, penghancur kekufuran, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kita yang senantiasa setia sampai hari kiamat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Muslimin 5, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak guru, yang terhormat yang dicintai, yaitu siswa-siswi SMP Muslimin 5, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yaitu PHBI ini, serta kepada Master of Ceremony. Thank you. I am standing here. Bisa nongkrong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya tidak pegel, mari kita berdiri sambil baca sholawat ya Nabi. Mari kita berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika, asraqal badru 'alaina, fatabat minhul buduru, misla husnik mara'aina, qatu ya wa
kesempatan ini saya melihat judul di Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj adalah kita tinggalin panggilan untuk merenung di atas realitas menuju cahaya kebijaksanaan dan ketenangan hati. Tadi judulnya apa Cina? Bisa diberi tumpeng. Judulnya teh merenung di atas realitas menuju cahaya kebijaksanaan dan ketenangan hati, supaya agak nyambung dengan judul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siswa-siswi yang sama-sama dicintai, pada kesempatan ini bulan Islamnya yaitu Sya'ban. Sya'ban itu ruah. Nah, sebelumnya ada bulan Rajab. Bapak mau nanya, Rajab itu bahasa Arab, ada berapa huruf bulan Rajab? Rajab ada berapa huruf? Hah? Berapa? Anu 5 malaweung. Rojimba. Jadi ada tiga asal kata rojabah, rojab. Nah, supaya nyambung, coba urutan keberapa dari huruf hijaiyah? Apa atas? Ada berapa coba? Ya itu. Berapa? 10. Yang betul 10. Yang malaweung 9. Jim yang keberapa Jim? Hitung lagi. 5. Bah? 2. Coba hitung. 10 tambah 5 tambah 2. Jadi berapa? Tuh, betul kan? 17 rakaat. 12 rakaat. Jadi Rajab itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, terjadilah namanya Isra Mi'raj. Kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj? Tidak ujuk-ujuk ada Isra Mi'raj kalau tidak ada kejadian sebelumnya. Pertama, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya yang tercinta. Siapa dia? Siapa dia? Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia ketika usia yaitu 65 tahun. Barangkali ada yang tahu, kalau Siti Khadijah usia 65 tahun, berarti Nabi Muhammad usianya berapa? 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 Kan Siti Khadijah 65 nih. Apa? Nah, berarti Nabi Muhammad berapa usianya? Nah, berarti usianya 50. Kan gini, Nabi Muhammad SAW nikah dengan Siti Khadijah, beda usianya 15 tahun. Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah usia 25, ya supaya cocok dengan sejarah. Kemudian Siti Khadijah 40, janda raya, kaya raya di Mekah. Kekayaan orang Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah 2/3. Betapa kayanya Siti Khadijah. Lamun dek meser Avanza 50 siki kita beli ku Siti Khadijah. Bedanya berapa tahun tadi? 15. Tuaan siapa? Siti Khadijah. Nah, maka sunat nikah jeung janda nu aya. Kira-kira ada 80 tahun bikin poe lendek mau. Nah, coba kita supaya simetris dengan kejadiannya. Saro Isra itu asal katanya saroya. Cek satrima eta teh
fi'il madi, saroya, asa kata. Coba hitung lagi supaya cocok nih dengan sejarah. Sin itu huruf keberapa? Hitung. Ayo hitung. Berapa? Cung yang 13, cung yang 12, cung untuk hitung. Yang itu ke-12. Betul. Coba Rok hitung ke berapa Rok? 10-nya. Betul. Coba Iya ke berapa? Berapa? Ayo, berapa? Ke berapa? Iya, betul Miss. Ke-20. Coba kita hitung lagi. Shin 12 kan? Ro 10. Berapa kan? 22. Tambah 28 berapa? Hah? 28 tambah 22. Jadi jumlah 50. Betul kan? Usia Nabi ketika Isra Mi'raj 50 tahun. Cocok nggak? Cocok. Kan tadi Siti Khadijah wafatnya 65. Nah, satu yang pertama, kenapa Rasul menangis ketika Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat? Rasul berkata begini, istriku Siti Khadijah sangat, ketika orang membenci dia mencintai, ketika orang kufur dia mengimaniku, ketika orang menjauh dia mendekatiku. Dialah istriku yang tercinta, yang tidak ada duanya. Maka Rasulullah tidak berani nikah lagi ketika berumah tangga dengan Siti Khadijah. Baru ketika Siti Khadijah wafat, beliau menikah lagi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang putrinya Abu Bakar Siddiq. Kedua, yang wafat itu adalah pamannya. Siapa dia namanya? Siapa namanya? Paman Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang jahat, ada yang baik. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib dia paman meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika Rasulullah dakwah di kota Mekah 2 periode, pertama periode sembunyi-sembunyi, kedua periode terang-terangan, itu di backing langsung oleh Abu Thalib. Tokoh Kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Hamzah dan lain ketika masih kufur, mereka tidak berani langsung kepada mengganggu dakwah Rasulullah ketika ada Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib wafat, mereka berani bahkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. 2 orang backing yang dicintai dan mencintai wafat, maka Nabi Muhammad sangat sedih. Terkenalah pada saat itu orang-orang yang beriman, kaum muslimin, menamainya dengan sebutan Amul Huzni. Amul Huzni artinya tahun kesedihan. Semua orang muslim, bahkan Rasulullah sendiri sedih karena 2 orang yang dicintai yang membela agama Allah telah tiada. Namun seolah-olah Allah ingin menegur Nabi Muhammad, tidak pantas kau seorang nabi dan rasul hanya bersedih, berpangku tangan, karena kan masih ada aku Allah. Apapun yang terjadi, masalahmu seberat apapun, ingat, kembalilah kepada Allah yang mempunyai masalah. Kita sedih, kita tertimpa musibah, apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua disetting dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah gudangnya masalah. Kenapa ketika kita ditimpa masalah jauh dari yang punya masalah? Maka tidak akan memecahkan masalah. Bukan masalah tanpa masalah. Datanglah ke Pegadaian. Lebih pertama masalah.
Bayar apa? Gua rusak kalau digadekeun. Dibayar. Luping. Ya, slogan ibu-ibu teteh. Nah, adik-adik yang dicintai, akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra Mi'raj. Ya simpelnya begini. Isra perjalanan tengah malam, bahasa Arabnya Isra. Contoh, Asra itu ila ujung berung. Saya berangkat ke ujung berung. I go to ujung berung. Dioplos. Kemudian ada Mi'raj. Mi'raj itu naik. Mi'raj itu naik. Sekali lagi, Isra artinya soleh. Apa artinya Isra? Hah? Apa? Ada yang silakan malam. Perjalanan malam. Kalau Mi'raj naik. Nah, perjalanannya dari mana ke mana? Pertama, beliau sholat dulu 2 rakaat di rumahnya, konon kabarnya di rumahnya Kuhani. Kemudian dari Masjidil Haram dia nih itu terbang, naik buruk ke Masjidil Aqsa. Kalau naik unta, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 30 hari. Kalau jalan kaki 40 hari. Kalau naik pesawat lumayan ada 2 jam. Kalau naik kereta cepat 5 jam. Tapi orang jangan pernah hadir. Jauh nggak? Kurang lebih 600 kiloan, 1500 kiloan. Jauhnya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah ini Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat Rasul. Sekali lagi nih sebagai pengetahuan, Masjidil Aqsa itu kan Palestina. Para nabi banyak yang lahir di sana. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa di Bethlehem, sekarang Bethlehem. Itu lahir di Palestina, kota suci. Nah pernah Kanjeng Rasul itu sholat selama 6 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Jadi nggak menghadap ke Ka'bah. Akhirnya apa yang terjadi diolok-olok oleh orang Yahudi dan Nasrani. Muhammad katanya Nabi kok ikut sama kita, kok menghadap ke Palestina si Masjidil Aqsa, itu kan kota suci kita. Nggak bener nih Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, nangis kepada Allah, minta supaya jangan menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka Allah ijabah di surat Al-Baqarah ya. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Apabila kalian mau sholat, syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat ke Ka'bah. Maka dari kejadian itu sampai sekarang kaum muslimin ibadah sholatnya menghadap kiblat. Oke, kita lanjut. Sampai mana kalau santai? Kemudian Nabi Muhammad naik buruk. Buruk itu diambil dari kata barkun, barokok. Barkun itu artinya kilat. Konon kabarnya ini buruk, satu langkahnya secepat kilat, sejauh mata memandang. Dan di surga ada 40 buruk kendaraan para nabi. Maka ketika Jibril, kata Allah, Jibril tolong ambil buruk untuk kendaraan Muhammad. Jibril kemudian survei ke surga, di sana buruk banyak. Survei. Wah, ternyata buruk teh sanes hiji geuning seueur. Masya Allah. Tapi ada satu buruk di taman surga, buruk-buruk itu ada yang nangis dari semenjak dia ciptakan sampai saat itu dia nangis terus. Kemudian malaikat Jibril nyamperin buruk ini, ada
ada apa wahai malaikat Jibril? Kenapa orang lain pada di taman-taman fasilitas surga yang itu indahnya kamu tidak menikmatinya? Enggak, aku mah Jibril, karena aku mendengar berita dari Allah bahwa konon nanti dari kami semua akan dipilih menjadi kendaraan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku tidak kepilih, aku ingin kepilih. Maka aku nangis minta kepada Allah, terus berdoa sampai aku dipilih menjadi tunggangan Rasulullah SAW. Buruk, musyakin umaha kecepatan tinggi, berebut ingin menjadi tunggangan Rasulullah. Itu kemuliaan Rasulullah. Akhirnya buruk ini dipilih oleh malaikat Jibril menjadi kendaraan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, kemudian Nabi Muhammad naik ke atas, sholat dulu di Palestina, ya. Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, dan Nabi Muhammad menjadi imam sholat para nabi. Sekali lagi, ketika Nabi Muhammad ingin mengadakan Mi'raj, naik ke langit 1, 2, 3 dan selanjutnya, beliau sholat dulu 2 rakaat dan menjadi imam sholat. Di belakangnya siapa? Para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bapak mau nanya, coba nabi yang Allah ciptakan ada berapa? Hei, jawab. Allah menciptakan para nabi ada berapa? Coba hitung ulang. Ada yang tahu? Kan Bapak pernah diceritakan, nabi itu jumlahnya ada 125.000. Nabi itu jumlahnya ada 125.000. Rasul ada berapa coba Rasul? Benar, Anggita. Ada 313. Sekali lagi, Nabi ada berapa? Rasul ada berapa? 313. Nah, lalu apa bedanya Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? So, anu ngajawab pada duit. Alam di Ibu Teti ayah. Ya, Ayah ngandukan di keluar tuh juga mau. Coba apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu Rasul, lelaki yang diberi wahyu oleh Allah yang namanya risalah dan wajib disampaikan dari masyrik sampai maghrib. Kalau Nabi, lelaki yang dipilih Allah diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Itu bedanya ya. Jadi ada Rasul, ada Nabi. Lalu Nabi dan Rasul tidak ada yang cewek. Gak ada Nabi dan Rasul cewek. Kenapa gak ada yang cewek? Sesuci-suci Siti Maryam tidak diangkat Nabi dan Rasul. Apa gerangan? Karena kalau cewek ribu, contoh ini contoh nih, misalnya itu kata Allah, Jibril, tolong ini sampaikan wahyu. Kebetulan nabinya Rasulnya cewek. Misalnya Ibu Surtini, ini sampaikan, ayo PT Jibril teh datang set, Pak Bumi tadi, aduh ditinggali teh Surtini teh ukur head bermenstruasi, ya. Aduh ya Allah lagi men, untuk gak mencet. Aku kan wahyu mah suci, maka tidak ada satupun nabi dan rasul yang perempuan. Nah itu bedanya ya. Jadi nabi itu begini, dulu ada nabi
sakampungeun, dulu aya nabi sa-RT-eun, dulu aya nabi salembureun, malah aya nabi nu sakeluargaeun. Eta mah geunahnya gawe tempat diroba guru gede. Bisa keluargaeun. Nabi Muhammad, masya Allah, tugasnya dari mulai terbit matahari dari masjid ilal maghrib sampai maghrib sampai barat. Konon kabarnya pengikut Nabi Muhammad sampai saat ini ada 2 miliar. Padahal Nabi Muhammad juga pernah ke Indonesia di Banten. Tapi yang Islam sampai ke Indonesia. Mengapa? Karena berkat dakwah beliau yang gigih sampailah kepada kita. Nah terus Bapak mau nanya, kenapa Nabi itu kok lahirnya dari Arab atau dari tanah kalau kita Andalus gitu ya, dari Palestina, dari Yordan, terus dari Mekah gitu. Kenapa nggak ada yang dari Thailand atau misalnya di Riau itu tapi di Malaysia ini? Aduh, Nabi tenanya pengen tahu rahasianya. Omot di Ciparai mau bisa. Karena orang-orang sana, orang-orang Arab itu terkenal berdegong. Apa berdegong? Nonis bahasa Inggrisnya berdegong. Berdegong. Wah, tuh bayang nggak? Nabi Soleh, Nabi Zakaria itu disembelih. Ngomong Nabi Zakaria mah dirakaji. Tuh pada degong mah Nabi wae dulu. Ya, urang mah masyaallah gitu ini. Itu orang sana tuh pada degong, maka Nabi diturunkan di sana. Tapi di Indonesia hebatnya mayoritas Islam di dunia terbesar Islamnya di Indonesia nggak ada Nabi, tapi hebat. Karena orang Indonesia itu terkenal dengan lembut hatinya. Dikicipan dia geus kelepek-kelepek. Maka kata Rasul, geus we lah di Indonesia mah teu kudu nabi, eta we wali songo, cukup wali songo anu salaman oke. Beres. Ya. Orang Indonesia kan drama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian beliau menjadi imam di Masjid Aqsa. Dan makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semua. Ternyata adik-adik, Nabi itu tidak pernah mati, Rasul itu tidak mati. Di Quran disebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka mereka orang-orang yang mati saat itu mereka mati, tapi mereka hidup dan hidupnya yurzaqun, disimpan konon kabarnya di burung-burung yang hijau di taman-taman surga. Jadi Nabi mah tidak mati, para Nabi mah cuman pindah. Maka ketika Rasul ke langit ke-1, ke-2 ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, ketemu mereka tidak mati. Itulah. Maka kalau kita mendoakan, apa artinya? Kalau kita mendoakan yang sudah mati, insya Allah akan yang dipercepat. Karena tadi ada judulnya teh kita hilang deh. Judulnya teh iya merenung di atas realitas. Ini kenapa kita disuruh sholat? Kenapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan, kemudian bertemu dengan Allah dan diperlihatkan berbagai kejadian? Nabi Muhammad melihat surga, Nabi Muhammad melihat neraka, bahkan Nabi Muhammad melihat masa-masa lalu, kita masa ke depan. Jadi umat Nabi Muhammad dia punya HP dulu nggak ada HP. Nabi Muhammad tahu. Jangan dikira, karena semuanya kan kemuliaan diberikan Allah kepada apa yang dilarang kepada Rasul dari Allah. Surga pun yang belum ada Allah perlihatkan.
berarti menembus beberapa dimensi. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh gini, ketika Nabi Muhammad naik buruk, kemudian salah satu contoh, beliau dipanggil, ada yang memanggil suaranya cewek, Muhammad, Muhammad. Habib sama malaikat Jibril, Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menoleh, tidak nengok. Begitu sampai di ujung, penasaran, Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa tadi yang manggil-manggil aku? Kata malaikat Jibril, Muhammad, untung kamu gak nyaut, untung anjeun teu nembalan. Sakitu eta teh dunia teh zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu teh geus nini kurang lebih usianya geus 100 tahun, geus peot, geus ranyit, geus huntuan. Pokoknya nini lah pika pokoknya nini saur malaikat Jibril, itulah usia dunia itu udah tua. Tetapi banyak orang kelepok karena dunia. Banyak orang yang tergila-gila karena dunia gara-gara HP, sholat dinanti. Benar kan? Itu dunia, permainan dunia. Gara-gara cari nafkah, sholat nanti. Itu permainan dunia. Yang dunia itu dikamouflase, didandanin, didekorasi sama iblis, sama setan, begitu menggiurkan. Padahal di balik dunia itu sungguh sangat mengerikan. Kemudian, di surga Rasulullah melihat orang yang menanam, kemudian panen, nanam, ketika itu panen lagi, nanam lagi, panen lagi. Siapakah dia? Ya Jibril, dialah umatmu yang pandai berbuat baik. Dia yakin kepada Allah atas balasannya, jadi tidak bosan untuk berbuat baik. Maka balasannya dia di surga. Begitu panen langsung, begitu nanam langsung panen, nanam tidak berapa lama langsung jadi. Itulah perumpamaan orang yang tidak bosan-bosan berbuat baik di dunia walaupun tidak dihargai sama orang lain. Yang kedua, contoh, Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Begitu lihat neraka, Nabi Muhammad sampai meringis. Kenapa? Ternyata di neraka ada sekelompok orang yang kepalanya dibentur-benturin ke batu, ke dinding. Kemudian kepala itu hancur sehancur-hancurnya, cek urang bucat kepalana jadi deui, dagor gede, terus bucat jadi deui. Teu maut. Kenapa di dunia di akhirat enggak ada mati? Kenapa di neraka enggak ada mati? Di surat Al-A'la Allah tegaskan, summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka penduduk neraka tidak akan mati, tidak akan hidup. Saking kejamnya siksaan Allah. Innallaha sadidul iqab. Allah itu maha pedih atas siksa. Siapa dia? Kata Jibril, itulah umatku Muhammad yang berat kepalanya untuk sujud, yang berat kepalanya untuk sholat. Itu siksaannya, dihancurin kepalanya. Ari ngangkat semen kuat 50 kilo, ngangkat janda kuat, ngangkat motor kuat, ngangkat segala kuat. Ngangkat panangan Allah terkuat pembangunan. Anehnya paling gaji 150.000 perak, tapi eta terkuat sholat. Masya Allah. Itulah nasib umatku yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan di surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musyrifin. Wahai penduduk neraka Sakor, apa yang menyebabkan engkau jadi penghuni neraka Sakor? Qalu lam naku minal musyrifin. Aku dulu di dunia tidak pernah mau sholat. Masya Allah. Us Diana sholat subuh.
Aduh ya Allah. Kan, sholat tekan. Aduh. Sholat subuh. Dika, sholat nggak? Enggak. Soleh. Aduh. Nah ini generasi muslim. Bahwa pamimba di khalqun adabus salat wa taba'us sahawat fasaufa yalqauna ghayya di surat Maryam. Nanti akan ada generasi, sekelompok generasi yang melalaikan sholat. Mereka ditinggal-bobokan dengan permainan-permainan dunia. Apa? HP, Persib, TV, sinetron, Facebook, WhatsApp, YouTube, Google. Ya, TikTok kurang rumah. Kita melalaikan, ya. Tos. Nah, setelah itu perjalanan naik, bertemu dengan Allah. Akhirnya beliau mendapat perintah sholat. Berapa puluh? 50 waktu. 50. Diulang nih. Rasul menghadap Allah, kemudian Allah perintahkan, suruhlah umatmu untuk sholat 50 waktu. Nah, Rasul itu bijaksana. Beliau turun ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang yang orang yang paling panjang hidupnya dan banyak perjuangannya, dan dan di antara para nabi, Nabi Musa itu orang yang paling ngeyel, terkenal paling ngeyel, gitu ya. Nah, akhirnya sharing. Kata kita begini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kata kita begini, Nabi Muhammad nyarios, Mus, ada apa Muhammad? Aku disuruh sholat 50. Wish, jangan. Nih umat aku aja, kan Nabi Musa itu konon tingginya 15 meter. Tinggi loh, usianya dia panjang. Aku aja yang gede-gede, jarang badan, gagah, nggak kuat. Apalagi umat kamu yang segede gini, 160, 170 pesek, pendek. Ide caketren, terus nggak kuat lah. Mau apa kuat? Kenapa demikian? Kan gini, ya. Nah, umat Nabi Muhammad itu kata Rasul begini, umati itu mabaina sitin wasakin. Usia umatku tidak jauh dari 60 dan 70 tahun. Berarti kalau usia Nabi Muhammad berapa usianya? 63. Maka di bapaknya yang meninggal itu 67, 60, malah ada yang kemarin 5 bulan mau orok, sedikit orok 5 bulan. Saya apalah Al-Jabar namanya. Maka lamun usia ayeuna urang geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Iya saminggu deui. Eta mah kudu ngagali kubur sorangan. Tenang. Nah, kata Nabi Musa, Muhammad enggak bakal balik lagi. Summa yarji'u ilallahi, kemudian kembali kepada Allah. Berat Fatimah kata Allah. Ulang lagi ke bawah. Enggak kuat, kita lagi. Sampai Nabi Muhammad Pepe mondar-mandir itu berapa? 9 kali. 9 kali 5 berapa? 45 ya. 9 kali 5 4. Jadi ditulis 5. Akhirnya berapa Muhammad? 5. Enggak 5 juga. Ini biar kita keluarkan buang gitu. Nabi Muhammad ya, udah malu pulang kan kurang nges non permohonan 8 kali ya. Nges kan udah terima wae. Wah segitu mah tuh. Cok, kebayang enggak lamun urang
mun Nabi Musa harita syariatnya urang sholat 50 kali sehari semalam berarti lamun dijumlahin eta teh 1/2 jam sakali urang kira make kolor. Kok nanti gerege terus adan deui gerege ke sekolah adan deui. Untung tak aya Nabi Musa nya sharing mata kurang kudu sharing gitu kan saya nanti sharing ulah jeung babaturan anu seakidah gitu nya tak akhirnya diterima 5 jadilah 5 waktu Isya S subuh L lohor A asar M maghrib Islam I S L A M Isya subuh lohor asar maghrib. Betul kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara kafir dan orang yang beriman itu sholatnya. Kalau sholat bener eta iman. Lamun teu sholat geus kafir teman. Itu Nabi Muhammad. Islam, tanu Islam teh Gustiana saleh nu Islam teh kudu aya 5. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Untuk sholat para ke gereja, para naon atau imannya Kristen lain, Islam lain. Ucap malaikat bingungnya ternyata. Nah, jadi ujung-ujungnya sholatnya jadi 5 waktu. Tapi tenang. Nu 5 waktu ieu sami sareng 50 waktu ganjaran. Rasul berkata, masalu shalawatil khamsi kamasalina harin bibabi ahadikum summa yaktasilu bihi kula yawmin 5 marat hal yakbo minadanas. Mencek bahasa urang mah perumpamaan sholat itu bagaikan salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai yang bening, lebih bening daripada aqua. Kemudian orang tersebut mandi sehari 5 kali. Lalu Nabi berkata menanya kepada sahabat, wahai sahabat, kira-kira kalau ada orang mandi sehari 5 kali di air yang bening, apakah ada sisa kotorannya? La ya Rasulullah, bagaimana sholawatul khamsi, tidak baginda Rasul. Begitu pula perumpamaan sholat 5 waktu. Maka kalau sholat 5 waktu itu membersihkan dosa. Contoh gini, nih kita aktivitas dari subuh ke lohor. Kita sholat lohor, maka dosa kita dari subuh ke zuhur dihapus. Kemudian adzan asar, kita sholat, dosa kita dari zuhur ke asar dihapus. Kemudian maghrib, dosa kita dari asar ke maghrib dihapus. Dari maghrib ke isya kita sholat isya, maka dosa kita dari maghrib ke isya dihapus. Dari isya ke subuh, ai isya di subuh mana ke aya jami anu sare jeung dosa. Saya nggak ada orang tidur bikin dosa. Contoh gani tidur kebablasan jam 6 baru bangun, dia sholat subuh teu dosa. Kenapa? Ketiduran. Jadi orang tidur mah enggak dosa kene nu sok ngabuburit panonna ka mana we ningali anu eta ka Al-Jabar minggu ka mana teh KGBLA kan bapak ieu bapaknya bapak pernah KGBLA ya KGBLA ceritana da istri maksa wae KGBLA cenah aku geus pararosan di Surabaya di imah akhirna berangkat aipek teh ya Allah KGBLA teh geuningan begitu aya teteh-teteh geuninnya komunitas marake non teteh sepeda make peci Yuna kolorna di luar gerimis juga superhero yo memang pakai kerudung apa namanya tinggal nama motor teh mah ieu teu ditinggali mubadir ditinggali dosa teteh ya usiana 32 5 lah kalau menjana cekekeun gitu lupa itu pada dosanya mending tidur ya daripada kalian berkeliaran
banyak dosa mending tidur. Otak didoakeun ke bulan puasa. Sisi gitu. Baca Quran tidur. Baca Quran tidur. Gitu aja. Nah, sebat kan. Sebat kan. Nah, katanya dosa mau tidur mah tuh. Gak ada dari soalnya orang yang tidur bikin dosa gak ada. Ya. Kata Gus Baha terkenal tirakatnya orang akhir zaman itu tidur. Dipikir-pikir, oke nya tirakatnya akhir zaman itu tidur. Ke urang mah puasa hese, baca Quran hese, bisa tidur. Ada yang dilakukan Allah. Nah, sholat ditetapkan oleh Allah hukumnya fardu ain. Coba Bapak mau nanya, apa definisi fardu ain? Apa definisi fardu ain? Ira, ayo jawab apa definisi fardu ain? Kan Bapak udah soleh. Fardu ain teh, lihat ke sini nih, hei, ulah malawur. Hukum Islam ada 5. Perhatikan nih, hukum Islam ada 5. Lihat Bapak, 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 makruh, 5 apa itu wajib? Apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa atau syirik. Nah, kemudian haram, apa itu haram? Balikkan, dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Apa itu sunnah? Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Apa itu makruh? Apa itu makruh? Jawab. Araya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa definisi makruh? Dilakukan tidak apa-apa. Terbaik. Apa makruh? Ya apa makruh? Makruh itu dilakukan jelek, ditinggalkan bagus. Contoh, ngarokok jelek, ngarokok bagus. Makan pete, jengkol jelek, tinggalkan, teu bau berarti bagus. Naon deui ye, nu makruh. Keur wudu urang ngomong, wudu ngomong, teu batal. Ngan mak, keur salat lihat ke salat. Oh, Bapak. Mata urang teu kana tempat sujud tapi kieu. Sak itu tak eta teh makruh. Ya. Jadi anu bagusna teu bagus mah. Soca kana tukang sujud kita. Kelima. Mubah. Apa definisi mubah? Hah? Mubah. Mubah teh dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sekali lagi, apa itu mubah? Dilakukan boleh, ditinggalkan boleh. Mubah nah lain mubah bahasa Sunda sanes. Nah, contoh, minum boleh. Minum. Boleh tidak minum? Enggak boleh. Tidur? Boleh? Boleh. Tidak tidur? Boleh. Itu dicukur? Boleh. Tidak dicukur? Boleh. Direbonik? Boleh. Itu nama senang? Boleh. Dengan nama senang? Ada mubah. Ya. Jadi hukum Islamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, definisinya tahu satu-satu? Tahu. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, tadi kan ada kata-kata realitas di atas realitas. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Oh begini, contoh. Kan Isra Mi'raj itu perjalanan yang dahsyat dan tidak akan terulang lagi, mujizat. Itu hanya beberapa waktu. Konon kabarnya ada yang bilang ulama 2 jam, ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 1
setengah jam. Bahkan konon kabarnya di kitab Jawa pembaringan Rasul itu masih hangat ketika Rasul pulang. Berarti cepat. Tapi perjalanannya miliaran kilometer. Tapi secepat itu. Nah, itu bukan Rasul yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Contoh gini ya, contoh sederhana supaya ngerti ini. Dilihat nih contoh. Tahu semut? Semut kalau dari sini ke ujung Berung kira-kira berapa hari? Hah? Berapa hari? Semut gitu semut. Ya, kira-kira ayah seminggu. Lebihnya, lebih jika nama. Semut, tanya. Semut. Berapa hari kamu ke sana? Gitu. Nah, semut ke sana mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Nah, tapi ada semut yang ngomong aku dari ujung Berung. Kata teman semut, berapa? Aku cuma 3 jam. Bahkan kurang. Kok bisa begitu? Gak percaya kata temannya. Gini. Waktu Pak Ramdan mau ke ujung Berung, jaketnya digantungkan di kelas, di kelas. Lalu dia pakai bawa ujung Berung. Nah, aku nempel di pesak di sakunya. Nah, cek semut teh. Naik motor ke sana Pak Ramdan teh, nyampe lah ujung Berung. Terus yang agak deket mas. Tuh, tinggal gak deket mas, malah beli emas. Itu beres kan, ngupat gula, ngoposo, beres. Pulang lagi ke sini, kira-kira 1 jam. Pulang, semut keluar, gantung gede. Nah, si etete, si acung nate, cek semut nate. Hore, aku dari ujung Berung. Tanang, aku dari ujung Berung. Terus, wah, percaya. Tinggali ayah buktina. Naon, kupat ahukna. Bawa seketika. Nanti yang bumbu nak ngecret seketika. Tuh percaya entah? Tuh percaya. Malah lah pada bisa gitu. Yo, diterangkan nih buat kasih. Nah kayak begitu. Ya. Jadi di Allah mah enggak mustahil apapun bisa terjadi. Contoh wali-wali kita, wali Songo nih ke mana? Ke Mekah cuman 1 detik. Ke Mekah cuman setengah menit. Kok bisa gitu ya? Aing di Baros mah percaya dan kekasih Allah. Kan wali Songo kekasih Allah. Wali itu kekasih Songo 9, kekasih Allah yang 9 yang menyebarluaskan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi mereka jangan kemana ke Mekah sakit percaya dan kekasih Allah. Ya? Nah ujungnya adalah sholat. Itu kan kejadian yang luar biasa, mukjizat di atas, di luar mulur, di luar nalar. Nah coba kita sholat, perhatikan gerakan sholat. Di sholat ada namanya sujud. Coba mau nanya, kalau sujud yang sempurna itu ada berapa syaratnya yang harus nempel ke bumi? Ada 7 tulang yang wajib nempel ke tempat sujud. Kalau 7 tulang ini gak nempel, desak sujudnya, desak sholatnya, tidak diterima Allah sholatnya. Ada secara fikih tidak sempurna. Apa? 1 jidat, 2 telapak tangan, 3 lutut 2 kiri kanan, 5 kemudian jari kaki semampunya, boleh nempelnya 1, boleh 2, boleh 3, mampu semuanya. Nah, coba posisi sujud. Kira-kira kepala di mana? Di bawah. Ari lubur di mana? Ini perut. Di perut kita kan ada yang kuning-kuning. Nah, coba di mana tuh posisinya? Di atas kepala. Apa ini? Bujur. Di luhur. Bujur. Tetepan urang teh non teh aibnya
Urang teh sanggup nyebutkeun lagi bujur. Tapi kok di atas, tapi kepala yang dihormati. Kita lagi burau sama teman di kelopak kepala kita nggak ridho. Kesopan mana gitu, baru si hore kan gitu. Tapi ketika sujud dia, nih kepala di bawah, ini bujur di atas. Berarti di depan Allah kita tidak apa-apanya. Apa filosofinya? Ini kan otak suka mikir. Kalau menuntaskan masalah itu jangan pakai otak, tapi pasrahkan diri kepada Allah. Jangan pakai logika. Contoh ya, pribados ya, bapak ngasih yatim piatu ngasih, tapi yang ngasih ke bapak bukan dari dia. Ternyata bapak ngasihnya yatim piatu, datang teh aya nu ngasih beas, wis ke bapak teh ngasih rambutan, bapak teh punya kan rambutan, tapi di rumah aya we rambutan lucu aya dina tahlilan aya we teh, padahal urang teh ngasih teh lain nu ngasih orang teh si eta, tapi berbuat baik. Maksudnya kumaha? Ya, lamun kita punya masalah, tuntaskan dengan sedekah, tuntaskan dengan sholat. Dan Rasulullah apabila ada terjadi sesuatu, misalnya bingung, susah, kebagian, dia selalu sholat. Itu, ya. Jadi lamun kalian terkena masalah sholat, contoh, aduh abi kumahanya bingung kunaon? Hana kenapa kamu bingung? Bingung. Ini ada dua laki-laki, dua-duanya sayang. Yang satu aku, yang satu saya, tapi aku bingung untuk memutuskannya. Sholat. Dengan apa? Istikharah. Tuh, ya. Kita masih gini-gini wae, hidup dihina orang, kadang susah hidup SH hidup. Gimana? Tahajud. Perbanyak tahajud. Jadi sholat itu di luar logika. Coba contoh kieu, bapak iya. Lamun bapak, mun kalian sholat punya wudu, kentut, naon dikumbah. Anehnya, lamun urang kentut dikumbah, banget. Muka, nah lain ieu. Oh, cek urang teh, tanya lamun urang itu tuh era teh banget. Jadi itu kan di luar logikanya. Contoh lagi, coba. Cing, bapak mau nanya, sperma najis apa suci? Hah? Mau nanya sperma suci apa najis? Ayo. Sperma najis apa suci? Jawabannya adalah suci. Lamun sperma najis, aturan najis pas aja. Cing, mau nanya lagi, pipis, air kencing, suci apa najis? Nah, pertanyaannya, kenapa kalau kita keluar misalnya pipis, kemudian kita cebok, ya kita wajib wudu kalau mau sholat. Tapi kalau keluar sperma, kita tidak wajib wudu. Kan yang keluarnya bukan najis, betul kan? Suci, benar? Tapi kita wajib mandi. Anehnya, keluar najis kencing, kita wajib wudu. Keluar suci sperma, kita wajib wudu, tapi wajib mandi besar, betul kan? Aneh tuh? Aneh. Kalau kita dipikir-pikir aneh juga, ya benar juga. Coba bapak mau nanya, coba kalau dibalik begini, kita keluar pipis ya, terus kita wajib mandi. Makanya pipisnya sapoe teh 15 kali.
Eta mandi geus bodas, mandi terus. Kemana? Pipis. Nah, mandi. Oh, ada pipis. Tapi hanya sperma keluar sperma, baru kita mandi. Nah, berarti udah batal. Itu, dah keluar sperma. Wajib dulu, wajib. Ngan wajib mandi. Memeh sholat kudu mandi, atau kena kehet, kudu mandi kayak nyabak si eta. Oh, sebuah tuh udah ini. Itu eta tehnya. Nah, itulah di luar nalar. Nah, untuk itu ya banyak di terakhir nih, kesimpulan terakhir. Jadi apapun yang terjadi, masalah kehidupan, realita kehidupan itu tidak semuanya harus diselesaikan dengan logika. Ya, tapi banyak permasalahan-permasalahan justru lebih hebat dituntaskan dengan jalur langit, dengan sholat, zikir, sholat, komo sholawat hebat. Kenapa sholawat hebat? Kalau membaca Quran kita harus punya wudhu, tapi sholawat mau wudhu, mau kerjunu, sholawat dibolehkan dan menembus. Kehebatan sholawat itu tidak ada sensor malaikat langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7 tidak ada, langsung diterima. Itu hebatnya sholawat. Tapi kan asma-asma Allah yang lainnya tidak sembarangan. Nah, kayak begitu ya. Jadi adik-adik, kesimpulannya dari Isra Mi'raj bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semuanya insya Allah akan dituntaskan Allah, tapi dengan syarat kitanya dekat dengan Allah. Dan orang tidak akan dekat dengan Allah kalau tidak menunaikan kewajibannya, salah satunya adalah sholat. Kemudian Rasul bilang sholat adalah kuncinya masalah. Sedekah kita tidak akan diterima, silaturahmi kita tidak akan diterima, kebaikan kita tidak diterima kalau tidak sholat. Tapi kalau sholatnya beres, sholatnya ditunaikan, beres, sedekahnya diterima, amal baktinya diterima, terus baca Qur'annya diterima Allah, silaturahmi jadi amal saleh. Karena sholat itu jibe, bener hiji, bener kabeh, salah hiji, salah sholatnya, sedekahna salah, zakatna salah, silaturahmina salah, pernikahanna salah. Itu kuncinya sholat. Wah, masih banyak yang harus diuraikan tentang sholat. Ya, banyak sebenarnya. Ini hanya sekilas saja. Itu mungkin ya yang Bapak sampaikan, bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita dijadikan Allah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat, dan bukan hanya kita tetapi keturunan kita, anak kita, cucu mantu kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Perbanyak baca Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada acara madan, aku maklim mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.